Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal KSM Ekonomi untuk Madrasah Aliyah tahun 2018 tingkat kabupaten. Kali ini kita sudah masuk ke soal nomor 16. Di mana soal nomor 16 ini menyajikan pernyataan tentang pengangguran, tapi pertanyaannya tentang pertumbuhan ekonomi. Sehingga ini tidak nyambung. Tapi tidak masalah. Tapi kita bahas bagaimana dampak pengangguran. Karena di sini yang disajikan adalah dampak dari pengangguran. Nah, kita bahas dulu dampak pengangguran secara teori. Dampak pengangguran itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu dari segi ekonomi, dari segi ekonomi maupun dari segi sosial. Kita bahas dari segi ekonomi terlebih dahulu. Dari segi ekonomi, pengangguran menimbulkan turunnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat turun, jelas. Karena orang menganggur tidak punya pendapatan, otomatis daya beli masyarakatnya juga turun. Kemudian pengangguran akan menghambat investasi. Kenapa menghambat investasi? Karena jumlah tabungan masyarakat, kalau banyak yang menganggur, mesti banyak yang diambil, otomatis tabungan masyarakat juga berkurang di bank dan akan berakibat bank tidak bisa menyalurkan kredit kepada sektor produktif sehingga investasi terhambat. Yang ketiga, pengangguran menyebabkan turunnya PDB, produk domestik bruto, atau dalam bahasa Inggrisnya GDP, Gross Domestic Product, yaitu kemampuan suatu bangsa menghasilkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara di dalam negeri dan warga negara asing di dalam negeri. Sedangkan warga negara di luar negeri tidak dihitung. Sehingga pendapatan nasional pun akan mengalami penurunan. Otomatis kalau banyak pengangguran, produk yang dihasilkan berkurang, PDB-nya berkurang, dan pendapatan nasional juga berkurang. Nah, ini dampak pengangguran secara ekonomi. Kemudian, dampak pengangguran dari segi sosial. Dari segi sosial, yang pertama, orang menganggur mesti akan minder atau rendah diri di masyarakat, kurang percaya diri. Kemudian yang kedua, meningkatnya angka kriminalitas. Karena terdesak kebutuhan, akhirnya untuk memenuhi kebutuhan, bisa saja pengangguran melakukan tindakan kriminalitas. Yang ketiga, munculnya pengamen, pengemis, anak jalanan. Nah, ini karena tidak terserap di dunia kerja, akhirnya mencari ke penghidupan dengan cara mengamen, mengemis, anak jalanan. Kemudian tingginya anak-anak putus sekolah. Karena orang tuanya tidak bekerja, akhirnya anaknya banyak yang tidak melanjutkan pendidikan. Ini dampak pengangguran secara sosial. Kita bahas satu persatu untuk dampak pengangguran di soal nomor 16 ini. 1. Jumlah pengangguran yang besar dan berkepanjangan akan menambah jumlah masyarakat miskin. Nah, di sini berakibat banyak masyarakat miskin, maka ini pengangguran dampaknya dari segi ekonomi. Karena banyaknya masyarakat miskin. Yang kedua, jumlah pengangguran dan pendapatan per kapita mempunyai korelasi yang negatif. Artinya, jika jumlah pengangguran bertambah, akan menurunkan tingkat pendapatan per kapita. Jadi kalau penganggurannya banyak, pendapatan per kapita akan turun. Ini juga dampak secara ekonomi. Kemudian yang ketiga, kemiskinan yang terjadi di masyarakat akan berakibat banyak anak putus sekolah, sehingga menurunkan kualitas SDM. Ini dampak secara sosial. Kemudian yang keempat, kondisi masyarakat yang miskin berakibat stabilitas keamanan menjadi rawan sehingga mengganggu upaya perbaikan ekonomi. Banyak rawannya ini rawan ini adalah dampak sosial. Nah, sekarang kalau
misalkan ini pertanyaannya dirubah, kalau dampak pengangguran secara ekonomi maka jawabannya 1 dan 2. Tapi kalau yang ditanya pengangguran dampaknya dari segi sosial maka jawabannya adalah 3 dan 4. Kita lanjut ke soal nomor 17. Pada tanggal 15 Juli 2017, PT Zamrud membeli barang dagang sebesar 10 juta. Jadi membeli barang dagang 10 juta, syarat 5/10 N/30. Apa artinya? Berarti kalau ada syarat ini berarti PT Zamrud belum membayar, alias punya utang. Karena syarat 5/10 N/30 artinya perusahaan akan memberikan potongan 5%, ya, 5% jika debitur atau peminjam, dalam hal ini PT Zamrud, itu melunasi kurang dari 10 hari atau sama dengan 10 hari. Berarti kalau dia punya utang tanggal 15, kemudian tanggal 25 dilunasi, berarti dia mendapat potongan 5%. Kemudian N/30 itu artinya jatuh tempo pelunasan paling lama 30 hari setelah tanggal transaksi. Itu paling lama, yaitu berarti 15 bulan berikutnya, yaitu bulan Agustus, tapi tidak mendapat potongan. Kemudian kita hitung di sini. Kalau PT Zamrud membeli, berarti perusahaan menjual. Kalau perusahaan menjual tapi belum menerima uang, berarti perusahaan itu punya piutang. Berarti piutang pada PT Zamrud tanggal 15 Juli 2017 adalah 10 juta, karena PT Zamrud belum membayar. Itu piutangnya. Kemudian tanggal 25 PT Zamrud melunasi. Berarti kan 10 hari. Nah, tadi dikatakan 10 hari itu mendapat potongan 5%. Berarti di sini 5% kali 10 juta. Berarti potongannya 500.000. Nah, kas yang diterima perusahaan dari pelunasan PT Zamrud berarti kan 10 juta dikurangi 500.000. Berarti kas yang diterima perusahaan adalah 9.500.000. Kemudian piutang pada PT Zamrud tanggal 25 Juli 2015 berarti sudah 0 karena sudah dilunasi, yaitu dilunasi dengan membayar 9.500.000 karena mendapat potongan penjualan senilai 500.000. Maka kalau dibuat jurnal umum pada 25 Juli 2015, berarti perusahaan menerima kas dari PT Zamrud 9.500.000, memberi potongan 500, piutangnya sudah berkurang 10 juta, berarti piutangnya nanti menjadi 0. Nah, dari soal ini bisa dibuat buku besar pembantu. Buku besar pembantu dalam perusahaan dagang hanya ada 2, yaitu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu piutang. Kenapa di sini buku besar pembantu piutang? Karena PT Zamrud membeli, berarti perusahaan menjual. Perusahaan menjual belum menerima uang, berarti namanya piutang. Nah, kemudian kalau buku besar pembantu itu ditulis piutang pada siapa? Di sini pada PT Zamrud. Nah, kemudian piutang pada PT Zamrud itu muncul tanggal 15, berarti piutangnya sebelah debit. Kemudian tanggal 25, ya ini tanggal 15 muncul piutang. Kemudian tanggal 25, ya tanggal 25 ini piutangnya dilunasi. Nah, di sini ini piutangnya tetap senilai 10 juta. Piutangnya tetap senilai 10 juta ini. Yang 9.500.000 itu kasnya. Berarti di sini piutang yang tadinya debit tanggal 15, kemudian dikredit 10 juta, maka debit sama kredit ini mengurangi sehingga piutangnya menjadi 0. Sehingga di sini tidak ada jawabannya, karena di sini harusnya tanggal 25 Juli itu piutang ini sebelah kredit, ya sebelah kredit karena dilunasi senilai berapa? Senilai tetap 10 juta. Piutangnya tetap senilai 11 juta. Hanya kasnya saja yang dilunasi
9.500.000 karena ada potongan 500. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Berdasarkan informasi tersebut yang dapat mengakibatkan dolar naik dan rupiah turun. Dolar akan naik itu kalau langka, ya. Dolar akan naik itu kalau langka. Jadi sesuatu yang langka itu mesti harganya akan langka dan dibutuhkan masyarakat, mesti harganya akan naik. Nah, kejadian dolar langka itu kalau impornya lebih besar, ya, impornya lebih besar. Jadi impornya lebih besar daripada ekspor. Ini akan menyebabkan keluarnya dolar dari Indonesia, sehingga langka atau berkurang, maka dolar akan naik. Jadi sesuatu yang langka dan dibutuhkan. Ini langkanya dolar kenapa? Karena impornya yang besar, ekspornya yang sedikit, sehingga nanti akan menyebabkan dolar menjadi lebih mahal. Kemudian kalau kebalikannya, rupiah akan naik dan dolar akan turun jika ekspor lebih besar daripada impor. Berarti kalau ekspor lebih besar kan dolarnya menjadi lebih banyak karena masuk dari luar negeri dari hasil penjualan ini, dari hasil ekspor. Hal ini akan berdampak masuknya dolar ke dalam negeri sehingga menambah jumlah dolar Amerika dan membuat rupiah mengalami kenaikan. Nah, kita lihat di sini. Pada triwulan 1 2017, Indonesia mempunyai nilai ekspor barang dan jasa sebesar 2.800.000, sedangkan nilai impornya adalah 1.800.000. Berarti ini lebih banyak ekspor. Kalau lebih banyak ekspor, maka ini dolarnya akan turun karena lebih banyak dolar yang masuk. Jadi ini surplus, Ini justru akan membuat dolar turun dan rupiah naik. Ini membuat rupiah naik karena banyak dolar yang masuk, rupiah naik. Kemudian yang kedua, pada triwulan 2017 Indonesia mempunyai nilai ekspor barang dan jasa sebesar 3.200.000 dolar Amerika, sedangkan nilai impornya 4.650.000. Berarti ini impornya banyak yang masuk, sehingga impornya lebih banyak barang yang masuk, sehingga ini untuk membayar dolarnya banyak yang keluar, sehingga ini menjadikan dolarnya naik, rupiahnya turun, ya, rupiahnya turun. Kemudian pada triwulan ketiga 2017, arus modal asing yang masuk Indonesia, baik investasi jangka pendek maupun jangka panjang, 70 juta dolar Amerika. Sedangkan untuk mencicil utang dan bunga pinjaman luar negeri sebesar 56.450.000. Berarti ini banyak uang yang masuk, banyak dolar yang masuk. Kalau banyak dolar masuk, ini dolarnya naik. Ini dolarnya naik. Ini dolarnya naik. Dolarnya naik, justru naik. Pada triwulan 4 2017, neraca jasa pembayaran internasional mengalami defisit 1.200.000. Berarti ini defisit, berarti kan banyak untuk bayar keluar daripada yang masuk. Sehingga ini menyebabkan kelangkaan dolar. Karena kelangkaan dolar, kemudian dolar naik dan rupiah turun. Sehingga jawabannya ini adalah 2 dan 4. 2 dan 4. Kita bahas yang 5. Pada akhir Januari 2017, arus bantuan asing tidak mengikat untuk korban letusan berapi di Sumut 24 juta. Berarti ini dolar masuk. Dolar masuk berarti ini akan menyebabkan dolar turun dan rupiah naik. Ini menyebabkan
US dolarnya justru naik. Kenapa? Karena banyak yang masuk walaupun dari bantuan asing. Sehingga ini jawabannya 2 dan 4. Ya, kita lanjut ke soal nomor 16. Di soal nomor 16 ini kita harus membedakan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Ya, berikut perbedaan antara pertumbuhan dengan pembangunan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi, ini adalah merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Sedangkan dalam pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan yang terus-menerus untuk menuju perbaikan. Salah satunya meliputi meningkatkan produk per kapita. Jadi tapi tidak hanya produk per kapita saja, ada perubahan-perubahan kelembagaan, perubahan struktur, itu lebih luas jadi pembangunan ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Sedangkan pembangunan ekonomi memperhatikan pertambahan penduduk. Jadi pertumbuhan ekonomi itu harus dinikmati penduduk banyak, maka dalam pembangunan ekonomi harus memperhatikan pertambahan penduduk. Yang ketiga, dalam pertumbuhan tidak memperhatikan pemerataan, sedangkan dalam pembangunan harus memperhatikan pemerataan pendapatan. Dalam pertumbuhan belum tentu meningkatkan taraf hidup, tapi pembangunan itu akan meningkatkan taraf hidup. Kemudian dalam pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai pembangunan ekonomi, tapi dalam pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang keenam, dalam pertumbuhan ekonomi tidak terjadi perubahan struktur, tapi dalam pembangunan itu terjadi perubahan struktur dari agraris ke industri atau dari tradisional ke modern. Ya, dari perbedaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi itu lebih luas daripada pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita bahas satu persatu pernyataan di nomor 19. Kenaikan PDB atau GNP disertai dengan perubahan struktur ekonomi, berarti ini pembangunan. Sementara yang diminta adalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, suatu kondisi di mana terjadi peningkatan PDB atau GNP suatu negara atau daerah. Ya, ini pertumbuhan, berarti kenaikan PDB atau GNP. Yang ketiga, kenaikan PDB atau GNP tidak disertai persentase pertumbuhan penduduk. Berarti ini juga pertumbuhan. Tadi ini kalau pertumbuhan tidak disertai persentase pertumbuhan penduduk, tapi pembangunan itu disertai persentase pertumbuhan penduduk. Yang keempat, apabila persentase kenaikan PDB atau GNP pada satu periode lebih besar daripada persentase pertumbuhan penduduk, maka pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat. Ya, ini lebih ke pembangunan. Yang kelima, apabila persentase kenaikan PDB atau GNP pada satu periode lebih besar dari periode sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat. Sehingga yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi adalah nomor 2, 3, dan 5.